sini kelompok kami akan membahas tentang sistem informasi manajemen yang dipakai oleh Ibu Liana selaku UMKM private les. Jadi sistem informasi manajemen yang dipakai itu pencatatan secara langsung. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan uang masuk pada private les Ibu Liana tersebut. Jadi uang masuk itu merupakan uang yang diterima dari siswa maupun orang tua siswa sebagai pembayaran jasa les. Jadi uang masuk itu bisa berasal dari pembayaran per minggu, per bulan, atau pertemuan, tergantung kontrak antara siswa dengan guru lesnya. Jadi setiap kali ada siswa yang membayar, baik itu tunai maupun transfer, harus dicatat secara langsung. Jadi pencatatan uang masuk itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena pencatatan uang masuk itu membantu si Ibu Liana atau si pengusaha ini untuk mengetahui berapa sih pendapatannya per minggu, per bulan, ataupun pertemuan. Jadi kalau misalnya pencatatannya maksudnya kalau nggak langsung atau nggak dicatat langsung, itu bisa mengakibatkan si pengusaha ini kayak lupa ataupun kayak jadi bingung gitu karena kan lupa gitu kan, terus bisa beresiko untuk mengalami kesalahan dan pengelolaan keuangan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau membahas ya tentang pencatatan uang keluar. Nah, uang keluar itu adalah kayak uang pengeluaran semua yang dilakukan setelah mereka menjalankan usaha private les. Jadi kayak contoh antara keluar, maksudnya kayak untuk gaji tutor, biaya transport, terus kayak pembelian alat tulis, biaya internet, serta biaya operasional lainnya. Nah, setiap pengeluaran sekecil apapun, jadi sebaiknya itu agar dicatat karena biar gak ada pencatatan yang terlewat dan supaya semuanya itu jelas. Jadi kayak misalkan ada dikit, maksudnya ada yang cuman keluar dengan biaya sedikit pun tetap harus dicatat. Nah, dengan mencatat uang keluar secara rutin, pemilik usaha ini bisa mengontrol pengeluarannya dan mereka bisa mengetahui apa aja sih pengeluaran yang paling besar sehingga yang paling kecil. Nah, hal ini penting ya untuk usaha apapun karena ini tetap menjaga keefisienan usaha dan tidak mengeluarkan biaya yang nggak perlu-perlu gitu. Jadi pencatatan uang keluar itu intinya kayak mencatat semua uang yang kita pakai apa aja yang udah kita pakai untuk keperluan kita di les gitu, walaupun kecil ataupun harus dicatat. Nah, dengan begitu perusahaan atau usaha private les ini bisa lebih hemat, rapi, terus dia nggak perlu kayak yang nggak boros biaya banget gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Bagian selanjutnya adalah penentuan omset untuk usaha private les ini. Omset adalah total seluruh pendapatan atau uang masuk yang diterima oleh usaha dalam periode tertentu. Contohnya misal per bulan, sebelum dikurangi biaya apapun. Omset diperoleh dari menjumlahkan seluruh pembayaran siswa dalam suatu periode. Dengan mengetahui omset, pemilik usaha bisa melihat seberapa aktif usaha tersebut dan apakah jumlah siswanya meningkat atau menurun. Omset juga menjadi indikator awal untuk menilai perkembangan usaha private les. Meskipun omset yang besar belum tentu menunjukkan keuntungan jika biaya yang dikeluarkan juga besar. Setelah mengetahui omset dan jumlah pengeluaran, langkah berikutnya itu adalah menentukan laba atau rugi usaha. Jadi laba itu terjadi apabila adanya uang masuk atau omsetnya itu lebih besar daripada total uang yang dikeluarkan. Sebaliknya, usaha itu mengalami kerugian jika uang yang keluar itu lebih besar daripada uang yang masuk. Jadi perhitungan laba dan rugi dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu omset dikurangi seluruh biaya. Dengan mengetahui laba atau rugi, pemilik usaha itu dapat mengevaluasi apakah private les yang dijalankan ini sudah berjalan dengan baik atau masih perlu perbaikan lainnya, seperti menambah siswa atau mengurangi biaya. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang sistem informasi akuntansi untuk pengeluaran usaha ini. Untuk pencatatan pengeluaran usaha ini, setelah kami mewawancarai beliau, beliau masih menggunakan metode manual. Jadi setiap beliau membayar
gaji karyawan ataupun membeli alat tulis seperti spidol, papan tulis ataupun bangku, pasti beliau melakukan pencatatan. Jadi beliau bilang bisa mengetahui mana pengeluaran terbesar dia di bulan ini. Beliau juga menjelaskan dia mencatat pengeluaran ini setiap bulan, jadi rutin dia mencatat itu, sehingga semua uang yang keluar itu dapat terkontrol dengan baik.